Yang pertama, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kedua, beribadah dengan posisi yang sopan dan nyaman. Tidak boleh sambil tiduran atau sambil makan ya adik-adik. Yang ketiga, jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis lainnya ya adik-adik. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke adik-adik, kita mau mengawali ibadah ini dengan bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Benar, syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kabar baik, menyinari hati kami, supaya kami dapat mengenal Engkau dan mengetahui kehendak-Mu. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu selama hidup kami di dunia ini, supaya kami beroleh kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuduskanlah hati kami melalui Roh-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menahan segala keinginan daging, serta meninggalkan nafsu duniawi kami. Satukanlah hati dan pikiran kami menuruti kehendak-Mu, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Apa ada yang belum jawab ya? Kakak sekali lagi ya, sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Nah, selama di rumah aja, gimana nih kabar adik-adik? Kita kan udah lama nih gak sekolah minggu. Kalau kakak tanya kabar, jawabannya apa Kak Dosma? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kakak sapa ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ada yang belum jawab? Ayo, sekali lagi ya, sekali lagi nih. Ini terakhir kalinya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita mau mulai ibadah. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. sekolah minggu. Ayo kami. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak
Kalau diajarin sikap berdoa kayak gimana Kak Dosma? Tutup mata, lipat tangannya. Ayo kita satukan hati kita berdoa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita mau dengerin sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya ya. Ada yang udah siapin belum? Kalau yang belum, Kak kasih waktu 5 detik ya. Kita hitung nih. Hitung ya Kak Resma. 5, 4, 3, 2, 1. Kakak anggap semuanya udah pegang Alkitab ya. Sebelum kita masuk firman, kita mau nyanyiin lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
Adik-adik, sebelum mulai firman, kakak mau ajak adik-adik untuk siapin hatinya, duduk yang rapi, nggak boleh lagi ada yang tiduran, nggak boleh ada yang makan sambil tiduran. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Allah atas setiap berkat Tuhan, atas setiap kebaikan yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Kami masih bisa menghirup udara Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami menjadi pelaku akan firman-Mu di setiap lingkungan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan kami menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada, dimanapun Kau tempatkan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum masuk ke firman, kakak mau bacain tema kita minggu ini. Jadi, tema kita di minggu ini yaitu berbuat baik. Apa? Berbuat baik, betul. Nah, ayatnya itu diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kakak mau bacain buat adik-adik ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Begini kata firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan segala binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan karunia di mata Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kakak mau nanya, di sini siapa yang pernah melukai hati dari orang tuanya, hati kakaknya, hati adiknya, atau tetangganya, atau semua keluarganya dimanapun kalian kenal mereka? Pasti masing-masing orang pernah melukai hati dari setiap manusia. Nah, kakak mau cerita, misalnya gini, kalian punya hewan peliharaan, tapi sebelum kalian punya hewan peliharaan, otomatis kalian membeli dulu atau bisa meminta dari saudara kalian kan. Nah, misalnya kalian gini, kalian mikir kalau misalnya hewan itu dia baik nih, kalau misalnya udah diadopsi sama aku, dia nanti bakalan nurut nih sama aku, kayak gitu. Nah, ternyata setelah hewan peliharaan itu kalian bawa ke rumah kalian, ternyata yang kalian pikirin itu nggak sama kayak yang terjadi saat itu. Misalnya hewannya malah gigitin barang-barang kesayangan kalian nih, malah makanin, misalnya dia nyolongin makanan dari meja kalian nih. Nah, itu kalian gimana perasaannya? Pasti kayak sedih kan? Ih, kenapa sih? Padahal aku kan suka sama dia, sama hewan itu. Aku juga sayang sama dia, dia lucu. Tapi kenapa dia malah ngecewain aku? Dia malah gigitin sendal aku misalnya. Dia malah gigitin boneka aku. Dia malah ngambil makanan aku. Nah, sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ternyata pernah dibuat sedih loh sama manusia. Karena apa coba? Kalian tahu nggak? Jadi Tuhan Yesus itu pernah dibuat sedih karena dosa manusia, karena kejahatan manusia. Coba kakak mau tanya sama kalian, ada yang tahu nggak kejahatan manusia apa sih di dalam kitab Kejadian? Nah, betul sekali. Kakak mau sebutin dua aja deh. Di Perjanjian Lama itu, di kitab Kejadian, dosa manusia yang pertama kali itu dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kalian tahu kenapa? Iya, betul banget. Nah, karena manusia, dia melanggar perintah Allah. Kenapa tuh melanggar? Karena manusia disuruh gak boleh memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, itu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia apa? Malah makan. Karena apa? Karena bisikan ular, karena dipengaruhi ular. Tapi kan seharusnya kalau misalnya mereka udah dikasih tahu Tuhan, seharusnya mereka nurut, tetapi ini
juga, dia malah makan nggak apa-apa sekali-sekali, toh Tuhan juga nggak tahu. Nah, terus yang kedua juga di kitab Kejadian juga, kalian tahu nggak anaknya Adam dan Hawa siapa? Iya, Kain dan Habel, betul banget. Nah, Kain dan Habel juga ternyata si Kain itu melakukan dosa. Dosanya itu malah bisa dibilang sangat kejam gitu kan, dimana si Kain malah membunuh adiknya sendiri, si Habel. Padahal kan kita adik kakak, tapi kenapa malah dibunuh? Itu karena si Kain iri hati kepada adiknya. Maka dari itu si Habel dibunuh oleh kakaknya si Kain. Nah, akhirnya Tuhan di situ sedih. Kenapa manusia yang aku ciptakan malah berbuat dosa seperti ini, malah melakukan kejahatan di luar dugaanku? Aku memikirkan kalau mereka itu akan menjadi manusia yang baik, akan menjadi manusia yang menuruti segala perintahku. Tetapi ternyata pikiran Tuhan di luar dari apa yang dia pikirkan. Nah, makanya di ayat 7 tadi disebutkan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu dari muka bumi, baik manusia, baik hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Di situ Tuhan menyesal, di situ Tuhan sedih karena kejahatan manusia. Makanya Tuhan mau menghapuskan manusia dari bumi. Terus pada waktu itu kira-kira ada nggak yang selamat? Ada. Kalian tahu nggak siapa? Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh diselamatkan oleh Tuhan? Nah iya, karena dia orangnya baik, dia mau menuruti perintah Allah. Dia itu orang yang gak neko-neko di orang-orang sejamannya. Dia nggak mau ngikutin orang-orang yang di zaman itu. Kalau misalnya orang-orang di zaman itu berbohong, dia nggak ngikutin. Kalau misalnya orang di zaman itu mencuri, dia nggak ngikutin. Nah, kalau misalnya Nuh nggak berbuat seperti itu, jadi Tuhan merasa, oh ini anakku, ini anak kesayanganku, aku mau dia tetap hidup untuk melanjutkan keturunan berikutnya. Nah, oleh karena itu kakak mau ajak adik-adik di sini untuk berbuat baik kepada sesama kita, berbuat baik kepada orang tua kita, kepada adik kakak kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun itu. Kakak mau ajak kalian untuk berbuat baik. Kira-kira ada yang tahu nggak ya perbuatan baik itu seperti apa? Iya, perbuatan baik itu jujur, tidak berbohong, membantu sesama, membantu mama kalau misalnya mama lagi beres-beres dapur, lagi beres-beres rumah. Itu salah satu perbuatan yang baik. Dan Tuhan senang melihat anak-anak sekolah minggu yang seperti itu. Nah, makanya kita mau belajar buat jadi anak-anak yang Tuhan mau, yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau mendengarkan apa kata Tuhan, yang jadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Untuk itu firman kali ini sampai sini. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk doa. Kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya lagi, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Tuhan, kiranya Tuhan kami jadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu, kami menjadi anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan, dan kami menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kami. Tuhan, kiranya Tuhan kami tidak melakukan dosa seperti yang sudah diceritakan di dalam kitab Kejadian Tuhan. Kami mau Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah dengerin sebagian firman Tuhan yang disampaikan Kak Christine Pakpahan. Nah, tadi siapa yang main-main pas firman? Ayo, tadi yang disampaikan Kak Christine dari ayat berapa? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk adik-adik yang dengerin tadi, terus tahu nih ayat berapa ya? Temanya apa? Nah, adik-adik boleh share apa yang adik-adik dapatkan di ibadah sekolah minggu hari ini. Nanti upload tugasnya di Instagram ya. Kalau bisa jangan di story doang, tapi di postingan. Nanti tag akun Sekmim HKI Bekasi Timur.
Oke, kita mau responin firman Tuhan hari ini. Kita menyanyi lagu Allah Peduli. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Kita angkat satu lagu pujian, Biarpun Gunung-gunung Beranjak, dan Bapak Abraham. Ayo Kak Oni. Beranjak dariku
Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.